Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana dari Youth Care. Perkenalkan, nama aku Joyce Irene Grace Tule. Aku adalah salah satu kader dari Youth Movement yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mau jelasin dulu nih, apa sih komunitas Youth Movement? Jadi komunitas ini adalah binaan dari Unity Tractor, yang mana komunitas ini berfokus pada kesehatan remaja. Oke teman-teman, aku mau nanya dulu di sini, siapa yang masih ingat tanggal 10 Oktober kemarin diperingati sebagai hari apa? Nah, kalau teman-teman lupa, aku mau ingetin nih bahwa tanggal 10 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. So, podcast kita hari ini akan mengangkat tema tentang kesehatan mental. Temanya apa? Temanya adalah Am I worth it? Atau self-worthiness. Nah, siapa yang excited? Ya, kalian semua harus excited karena pembahasan kita hari ini akan sangat-sangat penting dan tentunya akan sangat relate bagi Gen Z nih khususnya. Oke, aku tidak sendirian ya teman-teman. Hari ini aku sudah ditemani sama narasumber yang pastinya kece abis, yang siap memberikan ilmu-ilmu baru tentunya. Kita langsung kenalan aja kali ya. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh dong Kak perkenalan dulu nih. Oke, baik. Nah, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Andini. Saat ini aku sebagai seorang co-founder dari startup kesehatan mental Indonesia. Jadi yang memang pendiri konseling online pertama gitu ya untuk para teman-teman remaja semua bernama Diceritain gitu. Dan saat ini sedang fokus juga untuk bekerja dan sebisa mungkin gitu ya sharing-sharing terkait dengan kesehatan mental dengan teman-teman Gen Z atau milenial sekarang gitu sih kira-kira. Salam kenal. Oke, halo. Jadi aku panggilnya Kak Andini. Oke, boleh banget, boleh. Kak Andini. Kak Andini sehat? Sehat sekali loh, sehat sekali, makanya semangat banget hari ini gitu. Jadi excitednya harus ke semua orang, harus kerasa bener, menyebarkan rasa semangat ya. Positive vibes gitu. Baik. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat nih di Instagramnya Kak Andini sering banget menyebarkan hal-hal yang positif. Betul, jadi konten-kontennya ya. Kak Andini hal-hal yang positif teman-teman. Oke Kak, jadi gimana Kak? Hari ini kita akan membahas tentang Oke, sebenarnya mungkin disclaimer juga kali ya. Kita hari ini tuh lebih ke kayak ngobrol, lebih ke kayak tidak ada yang paling benar atau siapa yang paling jago gitu ya. Karena aku pun masih dalam proses untuk bisa menemukan am I worthy gitu ya. Juga pastinya Joyce dan teman-teman yang lain juga kadang bertanya-tanya gitu ya. Apakah sebetulnya sudah menjalani hidup ini dengan baik atau belum gitu-gitu ya. Dan mungkin nanti sharing kita satu sama lain, Joyce juga mungkin boleh cerita dari pengalaman-pengalamannya. Itu bisa jadi insight baru untuk teman-teman semua yang menonton ini gitu sih paling. Betul banget. Jadi hari ini kita akan membahas tentang self-worthiness. Betul. Yang lebih ke harga diri ya. Harga diri, konsep harga diri atau harga diri bagian mana nih kan? Nah, ini menarik nih. Jadi aku langsung aja nih, bagaimana nih? Oke, sip. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin tentang worth gitu ya. Mungkin kita suka ngomong kayak nggak worth it, worth it kan kayak gitu ya. Kita sering banget ngomongin tentang itu. Tapi sebetulnya kita mungkin bisa jadi aku atau teman-teman yang lain itu juga masih kayak bingung gitu sebenarnya apa sih sebetulnya definisi worthiness itu, atau kayak am I worth it atau worth it enggak segala macam. Itu tuh masih kadang banyak yang kebingungan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan by psychological definition gitu ya, atau kita lihat dari definisi secara psikologisnya, pada saat kita ngomongin tentang worthiness berarti sebenarnya kita ngomongin tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita berharga atau tidak? Apakah kita mampu mencintai diri kita sendiri bagaimanapun keadaannya? Gitu. Itu mungkin definisi simpelnya kali ya dari self worth itu sendiri. Gitu sih paling. Self worth ini penting ya Kak? Wah, kalau ditanya penting ini banget. Jadi pondasi kali lebih tepatnya ya. Kalau misalkan kita enggak melihat diri kita berharga, kalau misalkan kita merasa bahwa sebenarnya mungkin teman-teman di sini punya pencapaian yang sangat banyak gitu ya. Mungkin hari ini dengan bangun pagi yang biasanya bangun jam 10 itu kan sebuah pencapaian yang kita juga perlu hargai gitu ya. Kita perlu berikan selamat ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya self worth, kita merasa bahwa kita kurang terus gitu ya, itu akan berpengaruh ke banyak hal yang nanti akan kita bahas. Berarti kayak sering-sering ngasih afirmasi positif buat diri sendiri gitu Kak? Itu salah satunya bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin self worth mungkin agak berbeda dengan self esteem.
Berbeda lagi dengan self confidence gitu ya, karena memang seringkali nih tiga hal ini tuh kayak menyatu gitu loh. Kalau searching di Google self worth, nanti aku keluar self esteem, atau nanti aku keluar self confidence kayak gitu. Padahal mereka semua punya definisi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan kalau dengan self love gimana Kak? Self love. Oke, nah itu ada tambahan lagi tuh ya. Kalau self love ini kan 4 ya jadinya, ada 4 nih ya. Mungkin aku bahas dari yang tadi worth and dulu kan adalah keberhargaan tentang diri sendiri gitu ya. Kalau kita ngomongin self confidence berarti sebetulnya misalkan contoh kita lagi ngobrol nih sekarang. Terus aku sebenarnya public speakingnya kurang baik. Nah, aku nggak pede nih sama public speakingku. Jadi ada situasi tertentu yang memang merujuk ke kemampuan kita ada yang kurang, jelas gitu faktanya bahwa memang kemampuan public speakingku kurang, misalkan kayak gitu. Itu adalah self confidence, tentang kepedean diri gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin self esteem itu ngomongin keseluruhannya. Bagaimana kita melihat diri kita, kemampuan kita, kekurangan kita, itu adalah self esteem. Jadi kalau self worth itu lebih dalam lagi karena ngomongin tentang kita mampu nggak sih mencintai diri kita sendiri bagaimanapun keadaannya gitu. Jadi kalau self esteem tuh lebih ke penilaian dirinya sendiri, kalau self worth lebih ke penghargaannya gitu. Kalau self love itu adalah salah satu cara untuk bisa meningkatkan tadi self esteem kita, self confidence kita kayak gitu. Jadi beda-beda ya, definisinya berbeda. Beda tapi mereka saling berkaitan satu sama lain saling gitu. Berhubungan. Oke Kak. Terus faktor apa saja sih yang mempengaruhi self worth ini tadi? Faktor-faktor apa aja? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin faktor apa aja itu banyak banget, tapi aku mungkin akan bagi menjadi tiga kategori kali ya. Kategori pertama adalah 4. Kategori pertama adalah parenting. Jadi tuh kalau misalkan kita ngomongin self confidence, kita ngomongin tentang confidence, itu kan tadi aku bilang ya, ada suatu kondisi di mana kita merasa bahwa kita tidak mampu atas sesuatu, terus kita tahu nih caranya biar bisa public speakingnya bagus gimana. Oh, kita ikut deh misalkan bootcamp public speaking, misalkan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin worthiness gitu ya, itu bukan yang sekali ikut public speaking terus habis itu langsung bisa worthy gitu. Karena banyak banget yang mungkin kalau teman-teman ngelihat para artis-artis, selebgram atau orang-orang yang punya pencapaian tinggi, ada kok yang self worth-nya tuh rendah gitu. Karena mereka melihat ya kok kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku begini deh, kayak hal-hal yang ngelihat dirinya tuh kurang terus gitu. Sehingga salah satu poin terkait dengan parenting itu tuh mempengaruhi worthiness kita gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan ini aku tidak merujuk kepada siapapun atau satu pihak manapun gitu ya, tapi memang di antara kita mungkin ada yang pernah atau tumbuh di keluarga yang tidak terlalu apresiatif, tidak memberikan kita kesempatan untuk gagal. Jadi kayak udah jangan deh, nanti kamu capek, nanti kamu nggak nyaman, nanti kamu dapat kejadian nggak enak gitu. Salah satu hal-hal tersebutlah yang ngebuat kita merasa kayak kita kurang ya ternyata ya. Kok ternyata kalau misalkan teman-teman dapat abis ujian, biasanya kan kalau dapat 100 orang tua seneng gitu ya. Tapi kalau dapat 0 kayak gimana sih, kan kamu malu-maluin orang tua kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebetulnya hal yang umum dilakukan oleh orang-orang kita, tapi sebetulnya hal itu mempengaruhi worthiness-nya kita gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa parenting itu mempengaruhi. Dan tapi mungkin juga disclaimer bahwa seringkali nih kalau teman-teman ngeliat di TikTok atau di Instagram Reels gitu ya, banyak yang kemarin tuh baru banget ada tren ini, ngeblaming orang tuanya. Jadi nyalahin orang tuanya kayak orang tua aku tuh nggak memenuhi apa aku kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak salah gitu ya, nggak salah untuk kita ibaratnya meminta hak kok nggak dapet kayak anak-anak lainnya kayak gitu. Tapi satu hal juga yang perlu dipahami bahwa kemungkinan besar gitu ya, ada banyak banget faktor kemungkinan bahwa orang tua kita pun itu nggak bisa kita salahi sepenuhnya gitu, karena mereka pun pertama kalinya menjadi orang tua kayak gitu. Jadi kayak ini sebuah disclaimer juga kepada teman-teman bahwa terkadang memang faktor besar dari diri kita saat ini memang orang tua, memang lingkungan, tapi kita pun juga bisa kok ibaratnya bangkit, bisa juga kok melihat sisi positif dari diri kita di luar dari hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Itu kan dari orang tua kan udah susah ya. Kecuali memang kita sudah punya kemampuan untuk ayo yuk kita sama-sama belajar sama orang tua untuk bisa berubah lebih baik. Itu akan beda cerita lagi. Itu poin yang pertama, Joyce. Mungkin aku lanjut dulu ya.
Yang kedua adalah tentang trauma. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya di beberapa orang gampang banget. Pernah denger self diagnose nggak, Joyce? Pernah Ya, orang-orang kayaknya aku depresi iya deh, nih, kayaknya aku tuh gangguan bipolar kayak nih gitu-gitu aku nih, kan. gitu ya. Nah sebetulnya kalau di dalam psikologi itu tidak disarankan, bahkan tidak boleh gitu ya, nggak boleh banget kita self diagnose atau kayak, aduh aku ngelihat di website kok kayaknya aku depresi tingkat tinggi ya gitu, padahal sebenarnya enggak kayak gitu-gitu kan. Nah tapi memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap orang pasti punya traumanya masing-masing kayak gitu. Contoh misalkan ditinggal orang yang dia sayang, terus juga mungkin memang trauma karena abuse, diperlakukan tidak baik, ditinggalkan pada saat kecil, itu tuh mempengaruhi worthiness-nya dia gitu. Karena selanjutnya nyambung ke kategori ketiga, itu attachment. Attachment tuh kita gampangnya kayak gini. Kalau di psikologi tuh ada sebuah penelitian itu dalam satu ruangan ada anak bayi, terus juga ada caregiver tuh apa ya bahasanya ya, mbaknya gitu ya, mbaknya atau ibunya lah ya, caregiver tuh ibunya. Jadi attachment itu dibagi jadi 3, ada yang healthy, ada yang lack, ada yang memang dia nggak konsisten gitu ya. Nah buat anak-anak yang kalau kita harapannya self worth kita nanti bagus gitu ya, ini mungkin juga kayak jadi belajar parenting gitu ya. Anak yang self worth-nya bagus, pada saat dia ditinggal sama orang tuanya itu dia sedih, tapi abis itu dia bisa nih bergaul sama yang lainnya. Tapi kalau misalkan attachment-nya kurang bagus, misalkan kalau dia ditinggal dia nanti nangis kenceng kayak gitu, terus nanti orang tuanya bukan yang kayak, oh iya sih Nina sedih ya tadi ya ditinggal mama. Kan ada yang anaknya kalau ditinggal ibunya marah-marah. Ya, nah itu tuh mempengaruhi banget self worth-nya anak itu, dan nanti akan ngaruh ke depannya. Pada saat dia, kalau teman-teman pernah lihat juga, ini agak-agak relate ke tren TikTok ya, karena seringnya kan kita semua sekarang pakai TikTok gitu ya. Kayak misalkan seseorang yang takut banget ditinggal pacarnya, atau merasa kalau nggak apa-apa gue di abuse sama pacar gue, nggak apa, yang penting dia nggak ninggalin gue kayak gitu. Nah itu salah satu, ada kemungkinan juga gitu loh faktor ke attachment sana kayak gitu, yang mana artinya kehadiran seseorang yang bisa kita percaya, kehadiran seseorang yang bisa menerima kita apa adanya, itu tuh mempengaruhi banget worthiness kita. Kayak gitu. Sama yang terakhir ada terkait dengan belief gitu ya. Jadi mungkin disclaimer juga lagi adalah, kalau kita ngomongin tentang worthiness itu bukan ngomongin tentang situasi. Kalau tadi kan confidence kan, oh kita kurang ini maka kita ikut ini. Kalau misalkan worthiness, sebenarnya kita udah baik nih, sebenarnya kita udah banyak banget achievementnya, tapi kita masih ngerasa kurang. Yang mana artinya itu lebih masuk ke keyakinan gitu loh, belief. Jadi kayak gue yakinnya gue tuh kurang, gue yakinnya tuh gue tuh bodoh gitu. Nah kalau contoh orang yang punya self worth rendah ya, misalkan dia tadi public speaking kurang, bahasanya bukan kayak gini, oh public speaking gue ternyata kurang ya, ternyata gue jelek ya public speakingnya gitu. Tapi orang-orang punya self worth rendah biasanya ngomong gini, ih gue tuh ternyata tuh gak bisa apa-apa ya. Beda gak? Iya benar. Nah itu perbedaan antara orang-orang yang punya self worth rendah dan self worth yang memang tinggi dan dia mampu menanganinya gitu. Karena pada dasarnya semua orang itu kan pernah mengalami kegagalan ya. Semua orang pernah mengalami traumanya masing-masing. Tapi self worth ini mempengaruhi bagaimana kita menghadapi situasi di kehidupan kita. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah punya keyakinan yang negatif dalam diri gitu ya, kayak aku bodoh, aku jelek, aku nggak bisa apa-apa, itu kemungkinan besar dia punya self worth yang rendah. Karena diomongin terus ya Kak. Dan dia yakin bahwa dia itu seperti itu, padahal sebenarnya nggak bisa, jadi enggak kan? Kayak gitu. Berarti inner child itu termasuk mempengaruhi juga nggak? Betul, itu tadi salah satu yang aku sebut. Makanya dari tadi kan agak lebih banyak ke pas masa kecil ya gitu. Tapi satu hal juga yang perlu diyakini bahwa jadi kalau di psikologi tuh banyak banget paham-paham apa ya bahasanya ya, kayak mazhab-mazhabnya gitu loh. Jadi ibaratnya sih keyakinan kita akan sesuatu gitu loh ya. Ada yang yakin kalau kita itu kepribadian kita tumbuh karena lingkungan. Ada yang percaya bahwa kepribadian itu tumbuh karena turun dari orang tua gitu. Itu terserah kepercayaan masing-masing gitu ya. Tapi bisa by riset gitu ya, yang aku tahu dari para peneliti memang lebih besar atau beratnya itu lebih ke lingkungan. Yang mana artinya pada saat kita punya masalah inner child kayak gitu-gitu, kita sangat
dapat kesempatan gitu ya. Harapannya semoga kita dapat kesempatan untuk bisa membenahi itu. Karena memang ada kondisi orang-orang yang tidak sudah tahu secara inner child-nya memang tidak bagus, punya trauma gitu ya. Lalu dia tumbuh di lingkungan yang tidak bisa membuat dia membenahi itu. Gitu. Jadi kayak sebuah harapan sih sebenarnya, harapan biar teman-teman yang mungkin merasa bahwa ternyata memang masa kecilku atau pada saat aku tumbuh itu mempengaruhi bagaimana aku melihat diriku, ada kesempatan untuk bisa benahilah gitu. Jangan terjebak dalam hal yang kita rasa memang gak ada ujungnya gitu. Jadi sebelum ke self worth itu berarti kita memperbaiki diri terlebih dahulu ya, atau trauma-trauma yang pernah kita alami itu kita perbaiki dulu, obatin dulu, maka self worthiness ini akan bisa di dalam diri kita sendiri. Sip. Mungkin aku nambahin dikit, mungkin juga lebih ke arah ini kali ya, jangan menganggap teman-teman yang punya self worth rendah gitu ya, yang kayak tadi aku tuh jelek ya, aku tuh nggak bisa apa-apa ya, itu tuh cuman dimarahin kayak apaan sih, gak usah mikir kayak gitulah, santai aja kali, lo tuh udah jago A B C. Itu nggak ngaruh. Orang-orang tuh kalau digituin tuh nggak akan ngaruh, karena yang dia yakini tuh yang ada di sini, bukan kata semua orang gitu. Makanya ada orang-orang yang haus validasi gitu ya, karena dia butuh. Jadi sebenarnya gue tuh bagus di mana, gue nggak bisa nemuin bagusnya dari dalam diri gue sendiri tuh apa gitu, kecuali orang ngasih tau gue, kayak ibaratnya gitu, bahasanya tuh bahasa kasarnya seperti itu, yang mana artinya kalau misalkan teman-teman mungkin kalau searching di Google how to increase your self worth gitu ya, mungkin jawabannya kayak journaling dan lain-lain, tapi one thing for sure yang aku ingin yakini adalah carilah support gitu loh. Either itu memang ke profesional, either itu ke orang-orang yang bisa teman-teman percaya. Ya kayak gitu sih paling. Gitu. Mungkin aku mau nanya nih Kak, pandangan Kak Deni sendiri nih terkait remaja-remaja sekarang ini, mereka tuh udah ada rasa peduli nggak sih dengan self worthiness ini? Oke. Nah, karena self worth ini lebih ke arah keyakinan ya. Ini sekali lagi my personal opinion gitu ya. Aku nggak bisa mengeneralisir bahwa saat ini orang-orang peduli atau tidak gitu ya. Mungkin lebih ke arah mereka sadar nggak ya, mereka tuh self worth-nya seperti apa saat ini gitu. Apakah sebetulnya mereka berada dalam self worth yang rendah, atau sebetulnya sudah baik tapi apa kayak gitu. Karena mungkin aku izin kasih contoh, ada beberapa case kayak gini. Aku ngerasa kok self worth aku tuh rendah baru-baru ini kok pas abis aku diputusin sama pacar. Soalnya abis aku diputusin sama pacar tuh aku ngerasa kayak gak berguna gitu. Nah sebetulnya kalau dalam sudut pandang self worth, orang-orang self worth ini tuh seringkali orang-orang yang low self worth orang-orang yang low self worth-nya itu seringkali apa bahasanya? Mensabotase, memanipulasi kondisinya sebagai alasan kenapa dia seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin self worth lagi, itu bukan tentang situasi kondisi, tapi pemikiran atau keyakinan diri. Gitu. Jadi semua orang mungkin ada yang putus sama pacarnya, semua orang mungkin di sini ada yang pernah kehilangan orang tuanya atau orang yang dia sayang gitu ya. Tapi kan how to face-nya dan bagaimana cara dia meyakini bahwa kalau gue kehilangan yang harus gue lakukan ABC. Orang-orang yang punya self worth tinggi itu ya mungkin masa sedihnya atau jeda sedihnya tuh ada, dia menerima itu, terus ya udah dia bangkit gitu. Tapi mungkin orang-orang yang punya self worth yang rendah itu akan merasa bahwa ya gue nggak berguna, emang gue ditinggalin sama semua orang, nggak ada yang sayang sama gue, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri ya. Betul. Gimana cara kita berpikirnya sendiri itu ya. Keyakinan diri sih sebetulnya itu. Oke, terus mungkin aku mau tanya nih Kak, seputar ya kalau karena segala sesuatu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau segala yang berlebihan itu pasti tidak baik gitu. Kan. Nah sama kayak self love, kalau kita berlebihan akhirnya orang bilang kita akan jadi orang egois lah, yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah kalau self worth itu sendiri Kak, kalau terlalu berlebihan dampaknya ini apa? Oke, apa low self worth yang berlebihan? Nah sebenarnya gini, kan kalau misalkan kita punya self worth yang baik, jadi kita pakai sebuah apa ya bahasanya ya, kondisi, ada orang yang low self worth, ada yang high self worth gitu. Ada orang yang baik self worthnya, ada yang kurang atau poor gitu lah ya. Nah dua ini tuh sebenarnya dua kondisi, berarti artinya paling baik adalah orang yang punya self worth yang tinggi, gitu ya. Jadi kalau orang yang berlebihan self worth-nya itu sebenarnya berarti bukan baik gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang masalah. Jadi kalau kayak sebuah apa ya bahasanya, ibaratnya garis lurus nih, ini yang baik, ini yang self worth-nya baik, ini yang
kurang atau yang poor gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang berlebihan, mungkin aku malah lebih ke arah orang-orang yang punya self worth yang rendah gitu. Karena sebenarnya orang yang punya self worth yang rendah aja sudah menunjukkan tadi tuh yang kamu bilang berlebihannya. Dia merasa dia tidak berguna, dia merasa bahwa dia sampai susah untuk bisa memulai hubungan dengan orang lain, trust issues kayak gitu-gitu. Itu adalah bentuk orang-orang yang punya self worth yang rendah. Yang harapannya semua orang punya self worth yang baik kayak gitu. Oke, jadi bukan berlebihan ya, tapi self worth yang rendah tadi. Oke. Ya, gitu. Oke, nah tentang self worth nih Kak, aku mau tanya juga tentang insecurity. Oke. Kan ini kan juga lagi menjadi perbincangan lah di Gen Z khususnya ya kan. Ada yang lebih ini langsung membandingkan diri sendiri. Mungkin aku mau tanya sama Kakak, pandangan Kakak nih terhadap mungkin tingkat insecurity seorang remaja gitu kan. Zaman sekarang ini apakah tinggi banget, apakah biasa aja atau rendah, gimana gitu? Sekali lagi aku tidak bisa mengeneralisir itu ya, karena bisa jadi aku tidak mewakili populasi manapun gitu kan. Tapi kalau aku bisa bilang insecurity setiap orang itu sangat subjektif Joyce. Jadi kayak ada part dimana kita sangat merasa insecure, ada part dimana kita punya confidence yang tinggi. Kalau kita ngomongin tentang insecurity, aku akan nyamain dia kondisinya atau posisinya sama kayak si self confidence tadi gitu. Karena si insecurity ini sebetulnya sangat mampu untuk dibenahi. Itu suatu kondisi kan, kenapa dia insecure. Tapi insecure ini akan semakin buruk kalau dia punya self worth yang rendah. Gitu. Jadi nyambung lagi kan, karena worth-nya itu adalah keyakinan. Kalau misalkan, ini aku mungkin cerita sedikit diri aku sendiri kali ya. Jadi ini tapi agak aneh sih. Jadi tuh aku tuh kan pendek ya, aku tuh pendek. Tapi kalau aku duduk aku tuh kelihatan orang tinggi. Jadi dari sini ke atas tuh aku tuh kelihatan kayak orang tinggi. Jadi kalau nge-zoom tuh orang-orang udah punya ekspektasi, waktu ketemu Andi ini nanti tuh kayak tinggi, terus kayak wih mukanya ya gitu-gitu lah. Ada lah ekspektasi gitu kan. Itu terjadi pada saat Covid gitu ya. Nah, pada saat selesai Covid nih, aku ketemu sama, ini kebetulan salah satu di sini adalah temanku di beasiswa juga. Pas ketemu aku di offline, hal pertama yang mereka katakan adalah, "Din, ternyata kamu kecil ya," gitu. So aku kayak nggak salah sih, emang ekspektasi aja kegedean gitu ya. Dan aku sangat insecure dulu terhadap tinggi badan aku gitu. Aku merasa bahwa ya laki-laki mah demennya sama cewek yang tinggi gak sih gitu, kayak gue kependekan gak sih gitu ya, atau lebih ke selain itu aduh proporsi badan gue kok nggak menarik ini ya, atas sama bawah kok beda nih kayak gitu. Itu insecure yang tidak selesai gitu ya. Sudah lama aku rasakan sampai di titik yang kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada minum susu yang ada buat peninggi badan gitu, tulang apa segala macam. Aku cobain itu semua gitu ya. Tapi nyatanya aku malah gendut, bukan tinggi gitu. Jadi ke samping ya. Betul. Jadi kan gak sesuai kan. Sedangkan teman-teman aku nih testimoni jelasnya mereka udah naik 7 cm gitu-gitu. Kok aku gak ngaruh gitu ya. Sampai aku pernah bilang sama orang tua aku, "Ma, boleh gak sih kalau aku tuh tarik tulang gitu loh?" Apa aku juga gak ngerti gimana coba, kayak coba dong nambahin tulang kayak di betis aku atau apa biar aku tuh makin tinggi gitu loh. Itu yang sampai tuh aku sebegitunya aku merasa insecure, karena kalau lagi berdiri di antara orang tuh aku tuh selalu kayak gini, kayak tidak terlihat apa-apa aku kayak gitu-gitu kan. Dan itu mempengaruhi aku banget sampai akhirnya aku berusaha untuk berlari. Jadi aku bukan mencari solusi, tapi aku berlari dengan cara ya aku memaklumi segala macam kekuranganku dipengaruhi oleh tinggi badanku. Jadi misalkan dulu, jadi tuh aku atlet lari, kebetulan aku atlet lari dan atlet lompat jauh. Pada saat aku lompat jauh, aku cuman pernah sampai provinsi, aku nggak pernah sampai nasional. Pas kuliah aku ikut lagi, aku nggak menang dengan keadaan semua lawannya tuh tingginya minimal 160 gitu. Dan aku selalu bilang gara-gara gue pendek gitu. Itu memang pengaruh gitu ya, tapi sebetulnya itu tidak menjadi batasanku sebetulnya kalau aku melihat dari sudut pandang yang baik gitu ya, bukan dari sudut pandang insecureku ya. Sampai akhirnya orang tua aku pernah bilang ke aku kayak gini, "Kamu tahu nggak kalau Habibie itu kecil gitu, Habibie itu nggak tinggi juga loh gitu, tapi suara dia tuh mampu untuk mempengaruhi seluruh orang gitu." Dan dari situ aku menyadari bahwa ternyata bisa ya, ada hal lain yang aku convert dibandingkan aku berlari dan menyalahkan kekuranganku. Ada sesuatu yang bisa aku
kejar, ada sesuatu yang sebetulnya secara kemampuanku tinggal aku asah dikit lagi biar aku bisa menjadi lebih dan orang jadi nggak fokus sama tinggi badan aku, kayak gitu. Itu mungkin salah satu contoh dari insecurity dan bagaimana seringkali tuh kita menjadikan insecure kita tuh sebagai tempat pelarian untuk menyalahkan segala macam yang terjadi di dunia ini gitu loh ibaratnya. Gitu Joyce. Jadi kita berusaha untuk menimbulkan kelebihan kita ya daripada kekurangan kita. Bener-bener. Betul sekali. Dan normalnya manusia itu tuh emang sukanya ngeliatnya kekurangan dibandingkan ya kan ya. Coba kalau Joyce ada cerita nggak insecure apa yang pernah dirasakan? Kalau insecure sebenarnya banyak sih ya. Banyak sekali, sangat-sangat banyak karena kan lahir di kampung Kalimantan yang hutan doang isinya. Jadi kayak akhirnya SMK pindah. Pas masuk SMK memilih untuk pindah ke yang ya lumayan kota lah ya. Aku pindah ke Kota Bontang. Terus di situ aku mulai belajar. Emang banyak sekali hal-hal yang kayak ngebuat pikiran terus, yang kayak kulitnya hitam, giginya nggak rapi karena ya jadi kan namanya bocah-bocah hutan lah isinya kayak gitu ya, jadi kayak gitu culture shocknya lah ya gitu ya, shocknya. Dan banyak orang-orang juga, kok kamu hitam banget sih, ada yang ngomong kayak gitu ya? Ada pastinya ya. Allah, banyak itu mulutnya mesti plester hal-hal yang kayak gitu sebenarnya udah sering banget didengar ya, kayak gitu-gitu. Cuman memang menerimanya itu tuh butuh waktu yang lama banget. Aku jujur baru nerima ini semua tuh masuk kuliah. Jadi selama kurang lebih 17 tahun itu aku pasti ngerasa insecure sama hal-hal yang seperti itu. Ikut kegiatan ini nggak pede, ikut kegiatan ini nggak pede. Ngaruh ya jadinya. Ngaruh banget. Oke. Cuma dibilang itu orang ngomong kayak gitu dijadiin motivasi aja. Nggak segampang itu sih sebenarnya menjadikan omongan mereka itu motivasi buat diri kita sendiri. Berusaha ikut lomba-lomba, ikut kedutaan segala macam. Emang puji Tuhannya menang, cuman masih ngerasa ada aja yang bilang kok kamu bisa menang sih gitu-gitu. Jadi kalau itu perlu di plaster sih. Ya itu sudah ya hal-hal yang emang ya hal yang akan wajar ditemui gitu. Betul. Ya jadi gimana caranya kita tadi itu Kak, berusaha untuk menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri, mau kekurangannya, kelebihannya itu diterima aja. Jadi proses aku menerima semua itu tuh kuliah. Itu panjang kan berarti kan prosesnya kan. 17 tahun lah. 17 tahun guys. 17 tahun baru menerima guys. Jadi panjang ya, setiap orang prosesnya panjang kan ya. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin aku ngerasa. Jadi dulu sempet potong pendek kayak cowok, bener-bener potong pendek yang kalau bilangnya sekarang cewek-cewek tomboy gitu. Nah, aku beneran potong pendek kayak cowok gitu, yang karena aku ngerasa kayak kayaknya kalau aku jadi cewek ini nggak ada yang hargain aku gitu ya, jadi self-worthnya rendah gitu ya, kayak kayaknya nggak ada yang hargain aku, kayak nggak ada yang menerima keberadaanku gitu. Self-worthnya ya ngaruh ke self-worth ya, karena kan waktu itu masih belum ngerti tuh tentang hal-hal terkait kesehatan mental gitu kan, masih belum ngerti ya, di kampung mana ada yang bahas-bahas kayak gitu. Akhirnya hal-hal kayak gitu aku pelajarin pas masuk SMK. Jadi kalau kayak gini nih aku masuknya dari kayak gini. Oh ternyata ada tanda-tandanya atau gejala-gejalanya gitu. Tapi nggak berani juga sih ngasih self diagnosis buat diri sendirian. Belum. Kayak akhirnya ya udah, karena potong pendek ke cowok ngerasa kayaknya kalau cowok nih aku diterima deh, karena ngenerima dari masyarakat, dari teman-teman tuh bilangnya kamu kalau cowok ganteng deh gitu. Wow, ini agak ekstrim ya sebenarnya ya. Hal-hal seperti itu kayak membuat aku kayak emang iya masa sih gitu. Akhirnya mencari validasi orang lain kan ya. Akhirnya berusaha menyesuaikan apa yang mereka omongin. Betul. Akhirnya kita bertindak sesuai kebutuhan orang lain. Bener. Akhirnya potong pendek itu sampai SMK. Nah berani panjangin rambut lagi ya pas kuliah. Dan mulai menerima gitu ya. Karena teman-teman juga sih, jadi teman-teman kuliah yang tadinya aku anak rantau yang tinggal di Jogja sendirian, dan beruntungnya ketemu sama teman-teman yang baik, yang nggak toksik gitu, nggak pernah bilang aku hitam, tapi bilang kulit kamu eksotis deh, coba dirawat gitu. Karena kan aku nggak pernah ngerawat kayak pakaian body segala macam, aku nggak pernah rawat itu kan. Nah akhirnya masuk kuliah sama teman-teman yang baik-baik banget, yang ngasih tahu aku gimana cara make up dan segala macam. Akhirnya ya prosesnya sih akhirnya bisa menerima diri sendiri. Sebenarnya kalau ditanya berarti karena orang lain gitu berubah, enggak juga sih sebenarnya. Mereka teman-teman aku mendukung, support tadi ya. Support, bukan kayak
kamu harusnya kayak gini deh, enggak, tapi kamu coba dulu deh gitu, kalau nggak cocok nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya ngebuat aku, oh kayaknya aku bisa deh ini, akhirnya beraniin lagi pasang rambut gitu-gitu sih. Berarti contoh ya, contoh bukti nyata bahwa proses itu panjang dan butuh support orang lain dalam bisa membenahi itu. Oke, sip, thank you Joyce udah sharing. Jadi kayak aku bisa bilang cobalah untuk mencari support dulu. Itu kalau dirasa tidak mampu ya. Jadi ada tadi banget baru pagi pas lagi breakfast tuh aku dapet sebuah kata-kata kayak gini. Kamu boleh membahagiakan orang lain, tapi jangan sampai saat kamu membahagiakan orang lain, kamu kehilangan dirimu sendiri. Kayak gitu. Karena banyak orang yang bilang kayak gini, aku bahagia kalau orang lain bahagia kok. Jadi kebahagiaanku tergantung dari bagaimana orang lain, kayak gitu. Yang artinya pada saat orang lain tidak bahagia dengan kehadiran kita, pada saat orang lain membenci kita atas salah satu apapun alasannya, itu kita merasa gue nih harus dibenerin, gue emang yang salah, gue emang yang jelek kayak gitu. Padahal sebetulnya ya kita emang gak bisa membuat semua orang sayang sama kita kan, gitu. Kayak ya sesayang-sayangnya kita sama pacar kita, pasti ada juga yang kita nggak sukain kan sama pacar kita kayak gitu. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang manusia banget gitu. Jadi dibandingkan harus memaksa diri kita yang membenahinya, padahal sebenarnya kita sudah baik gitu ya. Jangan sampai melakukan itu terus-terusan karena akan makin parah nanti gitu. Tapi beda sama orang yang udah tahu emang kelakuannya kurang, terus nggak membenahi diri karena merasa aku emang kurang ya, tapi emang sebenarnya kurang gitu. Jangan-jangan emang sebenarnya kurang dan kita perlu membenahi diri. Artinya pada saat kita merasa oh kok kayaknya aku kurang ini ya, kurang itu ya, coba deh tanya orang lain bagaimana kondisi kamu dari sudut pandang mereka, bukan mencari validasi. Karena beda kalau mencari validasi, menurut lo gue ganteng gak ganteng ya gitu kan, beda ya. Sama beda. Menurut lo apa sih yang mesti dibenahi dari ini gue, misalkan kayak gitu. Ada banyak hal yang ya mungkin kalau kata-kata bisa digonta-ganti lah ya gitu. Cuman maksudnya adalah benahi dulu self-worth-nya, yakini dulu bahwa kamu itu dapat dicintai bagaimanapun keadaannya, dan yang paling mampu mencintai dirimu sendiri adalah kamu diri sendiri. Pada saat sudah menerima diri sendiri, sudah bisa melihat bahwa kurangnya aku, kelebihannya aku, dan segala macam hal-hal yang berada di sekitarku itu ya aku menerima gitu. Dan aku dapat dicintai kok bagaimanapun keadaan. Kayak gitu barulah tuh. Nanti mulai dari situ insecurity akan ke-convert. Jadi kayak sebenarnya gak perlu di-insecurein gak sih, kayak ya udah aja gitu. Contohnya apa ya? Contoh insecure yang kayak tadi contoh aku gitu ya. Misalkan aku insecure karena aku pendek gitu ya. Setelah aku mencoba untuk menyelesaikan ini, bukan lari gitu ya, aku pernah nanya sama orang, pernah gak kepikiran tentang first impression lu ke gue itu gara-gara pendek? Lah gak kepikiran tau Din. Oh ternyata kayak gitu. Dan itu kan akhirnya kan kita sendiri ya yang membuat diri kita terpandang seperti itu. Pernah dengar gak? Kita itu energi kita itu menarik orang-orang di sekitar kita. Artinya kalau kita berpikir positif, artinya kalau misalkan kita memang punya tadi self-worth yang tinggi, orang tuh nggak jadi aduh kenapa ya orang ini kok gue agak nggak nyaman nih deket dia. Ada loh yang kayak gitu, beneran ada soalnya yang memang vibes-nya tuh vibes yang kalau gue deket dia tuh berasanya kayak aduh lemes, gak ada tenaga. Aduh iya kayak gitu-gitu. Tapi juga perlu dipahami bahwa bukan artinya orang-orang yang punya positive vibes itu orang yang paling top chair dari segala macam gitu, enggak gitu ya. Punya vibes yang tidak baik di beberapa kondisi itu boleh banget. Tapi tuangkanlah atau berikanlah kepada orang-orang yang memang kamu percaya, atau berikan waktu untuk dirimu sendiri merasakan itu gitu ya. Emang lagi buruk, nggak bisa semangat ya udah gitu, gak usah dipaksa untuk berusaha menjadi orang lain gitu kali ya bahasanya. Jadi gitu. Kan banyak yang pura-pura gitu kan, enggak mau nangis ditahan, enggak aku nggak nangis, aku gitu. Seneng aja kok, karena nanti kalau udah sendiri nangis gitu. Jadi, tapi itu sebenarnya masih nggak apa-apa kalau misalkan memang dirasa karena dia nggak bisa nangis gara-gara lagi di kantor. Nah mungkin dong misalkan nih teman-teman UT di sini lagi di kantor kayak kerja sebenarnya capek banget ya. Semua orang jadi nanya kenapa ini gitu kan. Tapi memberikan at least tuh sebenarnya titik beratnya adalah memberikan kesempatannya sih. Kapanpun kesempatannya, mau itu setelah kerja atau kapanpun, bahkan ada yang memang pada saat lagi ibadah itu memberikan waktunya di situ, itu juga boleh. Silakan. Yang penting highlightnya adalah memberikan kesempatan untuk diri sendiri. Jadi gitu. beri waktu buat diri sendiri ya, betul. Menerima itu segala macam.
Nah Kak, aku juga mau nanya nih, gimana cara kita buat meraih self worth tadi nih Kak? Oke, tadi aku bilang ya tentang mencari support itu kayak sesuatu yang memang harus apa ya, harus dipahami lah ya. Gitu. Cuman satu hal mungkin kalau misalkan memang mau coba untuk meningkatkan self worth kita gitu ya, aku sambil mengingat-ingat juga nih ya, karena aku sambil baca-baca nih takut salah gitu kan. Lebih ke ini sih, kalau misalkan teman-teman mau coba dulu, biasanya nih self worth yang rendah dan segala macam tuh akan jadi satu ekosistem sama overthinking. Jadi satu ekosistem sama insecurity tadi gitu ya. Artinya pada saat teman-teman lagi merasa tidak berguna atau apapun lah keyakinan negatif, perasaan-perasaan negatif yang teman-teman yakini terhadap diri teman-teman, satu hal yang selalu direkomendasikan oleh psikologku adalah tuliskan. Gitu. Di beberapa seksi kalau orang-orang konseling atau ya lagi ke psikolog, ke psikiater gitu ya, itu ini ada salah satu psikiater bilang kayak gini, dalam proses pemulihan seseorang seringkali orang itu nggak berhasil gara-gara dia tidak mengikuti prosesnya gitu. Karena banyak orang yang mikir, ngapain sih ditulis, ngapain sih gue journaling, nggak terlalu penting kayak gitu-gitu. Padahal sebetulnya pada saat kita mencoba untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita yang tadinya tuh tidak, ibaratnya kayak kawat kusut, kayak kabel kusut, kita tuangkan satu persatu ke dalam tulisan, itu akan membantu kita untuk mengeluarkan gitu loh. Ibaratnya udah penuh nih, coba keluarin satu-satu apa yang dipikirkan gitu. Sehingga pada saat kita sudah menuangkan itu, kita baru bisa deh connecting the dot. Kayak misalkan aku tidak baik, contoh ya, aku merasa aku tidak baik, aku itu jahat sama orang lain, aku tuh suka memanipulasi orang lain, misalkan kayak gitu. Tuliskan, terus breakdown. Kenapa ya aku berpikir aku memanipulasi orang lain? Oh karena aku suka nggak jadi diri aku sendiri pas sama orang lain. Kenapa ya aku nggak suka jadi diri aku sendiri pas sama orang lain kayak gitu? Aku tuh suka pakai frameworknya, aduh aku lupa ya. Pokoknya kayak fishbone gitu. Jadi kayak finding the why, finding the core why. Cari kenapa atas kenapa gitu. Tapi kalau kenapanya itu hal yang negatif, kayak kenapa dia ninggalin aku, oh karena dia punya cewek lain, kenapa dia punya cewek lain, itu kan negatif ya. Tapi gunakan ini sebagai mencari hubungan antara kenapa aku nggak boleh berpikir seperti itu. Kayak tadi, kenapa aku nggak boleh berpikir bahwa aku tuh nggak baik. Karena aku punya kelebihan. Apa kelebihanku? Kenapa kelebihanku boleh jadi sesuatu yang tidak perlu aku khawatirkan kayak gitu. Itu one thing first yang selalu diharapkan dan disarankan oleh psikolog gitu ya, untuk bisa coba menuliskan gitu. Terus habis itu mungkin lebih ke ini kali ya, balik lagi tadi, bentuk support itu tuh bisa banyak gitu ya, nggak harus psikolog, tapi bisa ke orang tua, bisa ke teman sebaya gitu ya. Contohnya ya aku udah diceritain gitu ya, kita menyediakan konseling teman sebaya yang ya isinya mungkin aku sama Joyce yang seumuran lah kita, sehingga harapannya bisa lebih banyak sharingnya satu sama lainnya kayak gitu. Dan itu tuh sebetulnya platform kayak gitu tuh sudah tersedia banyak gitu, dan tinggal dipilih aja sih, dan balik lagi semuanya ke mau atau enggak gitu. Karena kalau misalkan fasilitasnya sudah ada tapi kemauannya belum, akan susah. Kayak gitu sih mungkin. Jadi bisa, kalau misalnya kita udah masuk ke overthinking dan segala macam, itu berusaha untuk dituangkan gitu Kak. Betul. Ya, bisa mungkin ke hobi juga bisa Kak? Bisa banget. Itu ada tuh namanya tuh kayak kita tuh punya inilah hobi, misalkan contohnya kayak mindfulness, apa sih itu, yoga dan segala macam, jaga pernafasan, itu tuh bisa jadi salah satunya juga. Dan ada satu hal yang paling sering di mention juga kalau kita ngomongin tentang self worth itu adalah set the boundaries. Kan tadi seringkali tuh orang-orang yang punya self worth itu bertindak kayak Joyce tadi ceritakan, bertindak atas kebutuhan orang lain. Orang lain butuhnya Joyce versi cantik, oh aku akan berdandan secantik mungkin. Oh aku butuh Andini yang selalu bahagia, aku akan selalu bahagia, kan kayak gitu. Sehingga kita kehilangan kan, sebenarnya kita tuh yang mana sih kayak gitu. Nah perlunya untuk bisa men-set, oh kalau sama orang sini kita emang udah keluarin diri kita sejauh itu aja. Gitu sih mungkin. Sama mungkin ya boleh sambil baca buku, itu bisa jadi salah satu caranya. Bener-bener. Gitu.
Terus Kak, tadi kan untuk meningkatkan atau meraih self worth ya. Kalau tips untuk mengurangi rasa insecurity deh Kak. Oke. Nah, ini jadi nyambungnya ke self worth-nya gitu ya. Oke. Apakah yakin nggak kalau misalkan memang kita tuh punya kelebihan gitu. Balik lagi, perlu banget untuk kita connecting the dots-nya, kayak apa sih sebetulnya kelebihan yang saya punya. Sebetulnya saya tuh bisa apa. Nah, sebelum sampai ke situ juga itu perlu juga kita akhirnya menemukan apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Itu membantu banget kita untuk menemukan boundaries-nya, batasan tadi, dan menemukan juga jadinya, oh sebenarnya ada hal lain ya yang bisa aku maksimalkan dari diri aku gitu. Karena pada dasarnya manusia itu dibekali oleh berbagai macam potensi kan. Cantikku bukan selalu cantikmu. Oke. Pintarku definisinya bukan selalu definisi pintarmu Iya. gitu. Artinya silakan buat definisi masing-masing, buat boundariesnya masing-masing. Yang pasti ya tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan dunia ini gitu ya, selama masih dalam batasan itu, dan merasa bahwa senang menjalaninya, jalanin aja gitu. Nggak usah memaksakan kehidupanmu harus seperti kehidupan aku. Kayak gitu. Kan kalau zaman sekarang nih Kak, aku suka Gen Z ini kayaknya insecurity-nya karena adanya suatu beauty privilege ya. Nah, Atau beauty standar lah ya. Beauty standar tuh ya, kayak kalau cantik di Indonesia tuh harus putih, cantik di Indonesia harus tinggi atau gimana. Nah kayak hal-hal yang seperti itu yang akibatnya mereka kayak emang iya, terus nanti emang kalau kerja harus kayak gini ya, emang harus kayak, nah akhirnya kan muncul lagi insecurity tuh. Jadi hal-hal yang kayak gitu kayaknya susah untuk diubah gitu kalau nggak dari diri kita sendiri. Jadi kayak orang lain juga ngomongnya kayak gitu, tapi nah caranya kita tuh biar walaupun ada hal-hal seperti itu tuh gimana caranya biar kita tuh tetap bahwa ya itu kan cantik menurut mereka, tapi cantik menurutku kan beda gitu, karena sekelilingnya kayak gitu. Gimana tuh Kak caranya? Pindah lah lingkungannya. Kalau udah kayak gitu pindah lingkungannya, harus dipindah. Artinya kalau misalkan dirasakan lingkungan toksik itu bukan cuman berarti kita yang mereka yang suka ngejelekin kita apa segala macam. Bisa jadi ketidakcocokan karena ya kita belum siap aja berada di lingkungan itu. Karena kita masih punya insecurity atas diri kita. Kita belum bisa memandang nih, misalkan aku se-circle nih sama Joyce, aku belum bisa ngeliat kalau Joyce tuh lebih cantik daripada aku, jadi aku nggak terima gitu. Joyce mah lebih, itu kan akhirnya sebenarnya kita yang toksik ya, bukan lingkungan yang toksik kan ya, gitu. Nah itu berarti artinya kita boleh pindah. Cobalah jeda, ambil waktu untuk diri sendiri dulu gitu, untuk bisa menemukan bahwa ya itu tadi, dia dengan cantiknya, dia dengan kelebihannya, aku dengan kelebihanku gitu. Dan itu sekali lagi juga proses. Tapi juga aku mau tambah satu disclaimer. Pernah lihat gak atau lagi ramai juga nih di Instagram, di loker lowongan kerja gitu, pasti selalu tulisannya berpenampilan menarik ya. Nah menarik tuh definisinya kan luas banget ya. Luas apa nih, misalkan bisa cantiknya cantik Jessica Mila, atau gantengnya kayak Christian Sugiono, kan itu udah agak beda ya gitu kan. Nah itu yang memang juga kadang kita boleh menyalahkan itu. Wah, gue mah gak keterima kerja mulu, soalnya yang dipilih selalu berpenampilan menarik, kayak misalkan kayak gitu ya. Nggak apa-apa, boleh kalau misalkan memang mau menyalahkan kondisi itu boleh, tapi jangan melihat itu sebagai satu-satunya kondisi sehingga kamu tidak diterima. Jangan-jangan memang ada sesuatu di diri kita yang perlu dibenahi untuk kayaknya kita kerjanya memang bukan yang facing customer deh. Kayaknya kita emang kerjanya belakang layar deh. Emang orang coding kalau lagi kerja cuma pakai jas, kan cuma pakai sarung kadang juga kan. Kadang juga baru banget tidur langsung coding. Atau orang-orang yang freelancer kan, jadi sebetulnya saat ini dengan kondisi dunia seperti ini, kita tuh berada di kondisi dimana kita punya banyak banget kesempatan. Apalagi teman-teman yang memang sudah berada di kondisi secara lingkungan itu punya dapat banyak kesempatan. Kita nggak boleh ngebandingin diri kita sama orang lain. Cuman memang ada beberapa kondisi di mana orang-orang secara jangkauan dia memang, misalkan teman-teman 3T gitu ya. Ya dia secara bahasanya fasilitas memang tidak bisa terlalu terpenuhi gitu kan. Tapi sering dilihat kan kalau Indonesia tuh kreatif banget dalam memodifikasi banyak hal gitu. Jadi yuk kita cari celahnya untuk kita bisa menemukan the worthiness of ourselves itu apa. Kayak gitu.
Gitu sih paling, semoga bisa menjawab ya. Oke. Nah, yang terakhir dari Kak, Oke. saran deh buat orang-orang yang lagi menghadapi insecurity atau orang-orang yang lagi berusaha untuk meningkatkan self worthiness-nya mereka. Oke. Ada satu banget, jangan buru-buru. Pelan-pelan aja gitu. Kalau kata orang pelan-pelan pas sopir gitu kan ya, Oke, pelan-pelan aja gitu, karena seringkali tuh kita merasa diburu-buru sama sesuatu yang kita nggak tahu apa batasannya. Kayak misalkan contohnya tadi maksimal kerja itu 25, kalau di loker-loker kan kayak gitu ya. Oke. Dilewat 25 udah nggak laku deh lo di pasaran, berarti kayak gitu. Padahal sebetulnya banyak banget orang-orang yang sekarang juga lagi trending di TikTok, orang-orang bilang I'm just 30 and I just start my graduate, misalkan kayak gitu. Banyak gitu. Artinya adalah setiap orang punya pace waktu hidup yang berbeda-beda, journey yang berbeda-beda. Aku hari ini dengan Joyce hari ini itu pasti dibentuk oleh segala macam experience di belakang yang kita nggak tahu apa gitu kan. Pokoknya intinya ya semua orang tuh hidup dengan apa ya bahasanya, dengan ceritanya masing-masing gitu, sehingga kalau misalkan orang di depanmu ternyata lebih dari sesuatu yang kamu mau, misalkan aku sama Joyce sama-sama suka public speaking, tapi ternyata Joyce lebih jago public speakingnya daripada aku, padahal kita startnya bareng. Misalkan kayak gitu ya. Dari situ kan sangat make sense ya buat kita ngebandingin diri kan. Oh kok Joyce kok cepet, kok aku lama kayak gitu. Padahal dalam misalkan 2 bulan waktunya, dalam jeda 2 bulan itu Joyce dan aku mengalami hal yang berbeda gak setiap harinya? Berbeda pasti. Betul. Jadi artinya walaupun secara waktu sama, tidak berarti kamu harus melakukannya sama dengan orang itu. Kayak gitu. Jadi gak usah buru-buru. Setiap orang punya waktunya masing-masing ya. gitu. Benar, Itu sih paling dari aku. Oke, jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan memaksakan, kok orang lain udah duluan sih, kok aku masih di sini ya. Jadi kalau itu dijadikan motivasi boleh. Tapi berarti kan keyakinan diri ya. Keyakinan diri. Mindsetnya kan yang harus diubah kayak gitu. Oke teman-teman, semoga ini semua menjawab pertanyaan teman-teman ya. Apakah aku sudah menghargai diri sendiri ya kak? Apakah aku masih kurang? Apakah insecurity ini masih besar gitu kan? Nah itu semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Mungkin ada closing statement dari kak. Aduh tadi udah closing ya sebenarnya, kayaknya udah panjang nih saya ngomongnya kan. Kayak udah sih sepertinya sudah cukup. Yang penting teman-teman jangan buru-buru Betul. Semua orang ada waktunya sendiri-sendiri. Oke. Jadi teman-teman, hal yang dapat ku tarik dari podcast kita hari ini bahwa self worth itu sangat penting, dan kembali lagi segala sesuatu kembali lagi ke diri sendiri ya kak ya. Bagaimana kita cara berpikir mengenai diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk dapat menghargai diri sendiri walaupun kita punya kekurangan kelebihan, tapi bagaimana caranya kita menimbulkan apa yang menjadi kelebihan itu sendiri. Oke kak, mungkin cukup sih kak dari podcast kita hari ini. Thank you udah sudah mengundang aku. Terima bisa kasih sharing-sharing. kak sudah bisa hadir menjadi narasumber, udah sharing-sharing banyak sama kita. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian aja podcast dari perdana dari UTCare ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Dadah.